online. Selamat malam untuk penonton setia Raufik Haryanto Vlog. Di sini saya berkesempatan pada malam ini untuk menjelaskan tentang periodisasi demokrasi yang ada di Indonesia. Pengertian demokrasi secara umum yakni berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan di Indonesia ini ternyata demokrasi ini mengalami perkembangan atau periodisasi selama 4 tahap, yakni demokrasi yang pertama disebut dengan demokrasi parlementer di tahun 1945 sampai 1959. Sistem ini digunakan ketika Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya, yakni diperkuat oleh Undang-Undang 1945 serta 1950. Namun demokrasi parlementer sendiri ternyata tidak cocok digunakan untuk negara Indonesia, walaupun di negara Asia Tenggara lainnya itu ternyata cocok. Namun di Indonesia sendiri ini ternyata malah tidak cocok begitu dengan sistem demokrasi tersebut. Undang-undang yang dasar 1950 digunakan ternyata membuat badan eksekutif yang terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik itu tidak dapat bertahan lebih lama. Rata-rata mereka hanya bertahan selama 8 bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi politik serta politik yang ada di Indonesia sendiri. Jadi sistem parlementer tersebut berpengaruh dan menghambat laju ekonomi politik dan juga politik yang ada di Indonesia sendiri. Sehingga karena itu kebijakan negara tidak lepas dari sikap kritis para anggota parlemen untuk mendebatnya baik melalui forum parlemen maupun secara sendiri-sendiri. Sehingga di demokrasi parlementer ini para petinggi, para pejabat itu diberi kebebasan. Jadi tidak ada pembatas para pejabat untuk mengkritik kebijakan pemerintah sewenang-wenangnya gitu. Jadi maka itu dinilai demokrasi parlementer ini tidak cocok digunakan dan diterapkan oleh demokrasi di Indonesia. Dan di era ini ternyata banyak terjadi pemberontakan, di antara lainnya yakni di PKI di Madiun tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Hal ini untuk bertujuan mengembalikan ide gagasan ingin mendirikan negara yang berdasarkan komunis yang berasal dari Uni Soviet. Dan yang kedua yakni pemberontakan tentara Islam atau Darul Islam Indonesia yang diketuai oleh Sekar Maji, Rajiman, Marijan atau Suwiryo yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. Jadi semenjak terjadinya atau penerapan demokrasi parlementer ternyata langsung ada tanggapan dari pemberontakan dari PKI dan juga Darul Islam Indonesia. Untuk yang kedua yakni demokrasi terpimpin yang dimulai dari tahun 1959 sampai 1965, di mana ciri sistem pada sistem demokrasi tersebut ini didominasi oleh peranan presiden dalam praktek pemerintahannya, sehingga pada periode ini banyak melakukan distorsi
terhadap praktek demokrasi, di mana dengan munculnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli itu dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi dalam sidang konstituante yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan praktek demokrasi. Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa bagi seorang presiden itu bertahan selama 5 tahun. Jadi pada demokrasi termimpin ini presiden itu dinyatakan dapat memimpin seumur hidup. Nah, itu yang menjadi penyimpangan pada demokrasi tersebut. Dan dikuatkan bahwa pemerintah atau presiden sebagai jabatan tertinggi itu dikuatkan oleh MPRS tahun nomor 3 1963 bahwa Insinyur Soekarno adalah dapat sebagai menjadi presiden seumur hidup. Namun pada demokrasi ini juga terjadi pemberontakan yang sangat dikenang oleh sejarah sampai saat ini, dikenal dengan 7 lubang buaya, di mana para 7 jenderal dibunuh pada demokrasi ini, yakni peristiwa PKI G30S PKI yang dipimpin oleh DNID. Hal ini yang sangat membuat berkabung para keamanan, baik pemerintahan, keamanan yang ada di Indonesia. Yang ketiga yakni demokrasi Pancasila dimulai tahun 1965 sampai 1998, yakni pada pemerintahan ini setelah gagalnya G30S PKI terjadi. Landasan formil periode ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1445 secara konsekuen dan murni. Demokrasi Pancasila dalam periode ini adalah terjadi pada Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum pada tataran praksis atau implementasikan atau berupa penerapan pada sistem pemerintahan tersebut. Karena dalam praktiknya rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir yakni demokrasi periode reformasi, di mana ini terjadi tahun 1998 sampai sekarang ini terjadi penerapan demokrasi reformasi, di mana para warga negara itu berhak menyampaikan pendapat, menyampaikan suaranya untuk kebijakan yang terjadi oleh pemerintah, yang diterapkan oleh pemerintah. Dan demokrasi reformasi ini sehingga dapat memberhentikan kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun. Jadi semenjak demokrasi ini muncul, hal itu juga yang dapat memberhentikan kepemimpinan Soeharto yang terjadi pada yang dikudeta oleh para mahasiswa di gedung di Jakarta pada saat itu. Dan demokrasi ini terdapat dua indikator. Yang pertama yakni diberikan kebebasan bagi ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Dan yang kedua yakni berlakunya sistem multipartai yang dilakukan pada pemilihan umum 1999, yang mana rakyat berkesempatan untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya.
sehingga pola rekrutmen politik pada saat ini sangat terbuka, lebar, dan membuka hak-hak dasar warga negara Indonesia. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada materi yang kurang atau keselip atau ada yang keliru, silakan dikritik atau dikomen nanti ya. Mungkin itu. Thank you for watching at the video. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.